Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Apa kabar teman-teman kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Masalah pinjaman online, mari kita sharing dan diskusi di KP Channel. Di video kali ini gue akan review lagi salah satu aplikasi pinjaman online atau pinjaman daring yang sudah ada di Play Store maupun di App Store, teman-teman. Kali ini kita akan bahas aplikasi pinjaman fintech yang logonya biru seperti ini. Oke, namun sebelumnya ya sebelum kita membahas, alangkah baiknya buat teman-teman yang belum bergabung di channel ini, gue mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi seputaran pinjaman online yang gue berikan. Langsung aja teman-teman ya, aplikasi fintech pinjaman perusahaan finansial digital yang memiliki misi untuk membantu permodalan usaha bagi pembisnis Indonesia. Ini adalah salah satu moto dari aplikasi pinjaman fintech. Aplikasi pinjaman fintech ya ini berizin di Otoritas Jasa Keuangan maupun API ya, sudah ada labelnya teman-teman. Dari PT Pinduit Teknologi Indonesia, kantornya itu ada di Jakarta. Jadi teman-teman yang menanyakan masalah, Bang, fintech ini pinjaman legal atau ilegal? Ini pinjaman legal teman-teman ya, karena sudah ada izin dari Otoritas Jasa Keuangan maupun API. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman ya, sekarang banyak pinjaman-pinjaman baru yang logonya sudah ada OJK dan API, tapi nyatanya dia tidak mentaati aturan, seperti bunga tinggi ya, kemudian cara penagihan yang barbar. Wah, itu seperti pinjaman online ilegal teman-teman. Ya, jadi kita review di sini aplikasi fintech ya, di mana yang tadi gue jelaskan bahwasanya sudah berizin di Otoritas Jasa Keuangan maupun API. Untuk limit pinjaman di sini bisa mencapai 20 juta rupiah. Untuk peminjam pemula biasanya diberikan limit sampai 300.000, di mana untuk suku bunganya di sini 5% per bulan, teman-teman. Ya, kita tidak tahu teman-teman, ini hanya iklannya saja, tapi faktanya yang diberikan banyak nasabah yang mengeluhkan, katanya, Bang, bunganya tinggi di aplikasi fintech, kemudian diancam sebar data. Wah, itu seperti pinjaman online ilegal, teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan berpatokan bahwasannya semua pinjaman online yang sudah berstempel OJK itu mentaati dari aturan OJK. Banyak juga yang menyeleweng dan tidak mentaati aturan. Untuk resiko ketika teman-teman gagal bayar ya atau mengalami kendala telat bayar di aplikasi pinjaman fintech, ada 3 resiko teman-teman ya kemungkinan. Yang pertama adalah telepon terus-menerus atau WhatsApp terus-menerus. Ini sudah pasti teman-teman di semua pinjaman online ya, bukan hanya di aplikasi pinjaman fintech saja. Untuk menghubunginya itu sangat ketat ya, apalagi sebelum jatuh tempo ya, sebelum hari H jatuh tempo itu sudah mengingatkan. Dan kalau pas jatuh temponya tidak ada pemberitahuan dan pembayaran, maka dari debt collector internal aplikasi pinjaman fintech itu menghubungi kalian terus-menerus ya, bahkan ratusan nomor setiap menitnya. Ya, sangat barbar. Jadi teman-teman harus kuatkan mental ya apabila gagal bayar di aplikasi pinjaman fintech. Untuk masalah sebar data gimana, Bang? Kalau sebar data kayaknya tidak teman-teman ya. Semua pinjaman online legal yang sudah berizin OJK itu tidak akan sebar data. Kalau disebar data ya kalian bisa laporkan aja ke pihak yang berwajib ya, seperti Satgas Waspada Investasi, kemudian laporkan ke OJK atau ke kepolisian, karena sebar data itu tidak dibolehkan teman-teman. Dan sudah ada pasal dan pidananya ya. Jadi setiap perusahaan pinjaman online itu harus berhati-hati, tidak boleh menyebar data nasabah. Kalau misalkan cuma kata-kata WhatsApp yang dikirimkan ya, ini data kalian akan kami sebar ke sosial media, itu cuma ancaman teman-teman ya. Jangan takut dan jangan panik. Cuma ancaman semata supaya kalian bisa membayar dan takut gitu teman-teman. Nah, selain sebar data, ini mungkin sering banget ya dipertanyakan dari nasabah kawan pinjol mengenai debt collector lapangan atau FC lapangan atau pihak ketiganya. Di aplikasi pinjaman fintech sampai saat ini kayaknya belum ada teman-teman ya. Belum ada FC lapangan atau pihak ketiga yang datang ke rumah jika teman-teman mengalami kendala gagal bayar. Jadi aman ya untuk masalah debt collector lapangan. Nah, yang terakhir Slik OJK. Slik OJK juga tidak berpengaruh karena dia tidak bekerja sama dengan bank besar ya. Jadi teman-teman aman untuk masalah Slik OJK. Hanya saja yang tadi gue jelaskan bahwasannya resikonya itu adalah telepon terus-menerus atau WhatsApp terus-menerus ya, dan bisa jadi menghubungi keluar kontak darurat, ancaman, kata-kata kasar itu sudah pasti harus kalian terima. Dan yang paling penting teman-teman harus kuatkan mental untuk menghadapinya ya. Jangan sampai down teman-teman. Kalau kalian belum ada pembayaran atau belum ada dananya untuk membayar,
tagihan di aplikasi pinjaman fintech, ya ngomong aja ya debt collector yang kalau masalah ekonomi atau seperti apa. Jadi teman-teman ya, jadi intinya jangan diambil pusing lah ya, kita tetap tenang, happy aja ya, pentingan kebutuhan sehari-hari. Oke, mungkin segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa video selanjutnya. Thanks for watching dan salam kabar.